Halo, saya Boas Rosa. Saya ingin perkenalkan bahwa pertama kali saya bermain bola, ya itu karena memang kedua orang tua saya juga olahragawan. Saya dan juga ibu saya, akhirnya saya bisa terjun ke dunia olahraga. Ya, buat saya awal mulanya saya bermain sepak bola ya mulai dari SMP. Sejak orang tua saya meninggal, memang ibu saya sudah larang bahwa kamu tidak boleh main bola lagi karena papa kamu sudah meninggal, jadi kamu fokus sekolah. Tapi kebetulan rumah saya berdekatan dengan SMP saya, akhirnya saya sering bolos dan memang saya koordinasinya dengan teman-teman. Kita sekolahnya siang, sedangkan kita main bolanya sore. Saya akhirnya bilang sama teman-teman, saya harus pergi main bola. Jadi kerjasama itu akhirnya saya bisa pergi main bola dan ibu saya juga tidak tahu. Akhirnya saya bisa pergi bermain bola dan itu memang keinginan saya untuk bermain bola itu sangat kuat. Dan memang karena kebetulan orang tua saya olahragawan, ibu saya juga olahragawan. Akhirnya setelah saya bermain bola, akhirnya saya sudah berhasil. Nah, setelah itu ibu saya tahu, ya saya bilang ya itu nanti urusan belakang, yang penting keinginan saya untuk main bola itu bisa. Dan memang kedua orang tua saya, memang ayah saya dan ibu saya memang keduanya memang sebagai olahragawan, dan akhirnya memang itu memotivasi saya dan kakak-kakak saya dan keluarga saya untuk kita harus juga jadi olahragawan seperti itu. Ya, jadi melonjaknya pada saat setelah saya sudah masuk ke Persipura dan Timnas, setelah saya cedera patah kaki itu kita lawan Hong Kong ya. Itu memang menurut saya itu cedera yang paling sangat fatal dan berat. Dan memang terpikirkan oleh saya secara pribadi bahwa saya pasti pensiun. Karena ini cederanya sangat parah sekali. Karena awalnya itu saya cedera tahun 2004. Waktu itu masalahnya di engkel. Setelah kita semifinal pertama lawan Singapura, itu waktu itu belum Piala AFF tapi masih disebut Piala Tiger. Nah, akhirnya saya setelah cedera engkel, akhirnya saya tidak bisa bermain lagi di putaran kedua. Akhirnya kami timnas Indonesia menjadi runner up. Akhirnya saya berpikir, wah ini sudah jadi tanda tanya buat saya. Setelah kejadian tahun 2007 ya, 2007. Setelah kita melawan Hong Kong, saya di sliding. Ya secara pribadi saya berpikir bahwa saya pasti pensiun karena posisi di kaki kanan saya ini kan yang pas hari itu engkel saya bermasalah, dan juga di situ di tulang fibula saya ini patah. Posisi saya yang saya ingat hari itu ada kakak Firman yang datang di samping saya dan dia lihat posisi kaki saya, dia sudah langsung, waduh ini bahaya. Jadi secara pribadi saya lihat posisi kaki saya langsung, saya secara pribadi aduh kayaknya saya pensiun, sudah selesai untuk bermain bola. Tapi saya berterima kasih kepada seluruh supporter dan masyarakat bahwa setelah saya ditangguh keluar, mereka semua turun dari tribun, semua berikan aplaus bahwa kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Dan itu memberikan saya sedikit motivasi, dan yang paling terpenting buat saya adalah keluarga. Pada saat saya cedera, pada saat saya susah, pada saat itu yang bisa membantu saya cuma keluarga. Istri pertama hari itu anak saya baru satu, namanya Abigail Maria Putri Solosa. Itu dia pertama kali anak saya. Jadi itu yang membuat motivasi saya bahwa saya masih muda. Dengan umur yang segini, kok anak saya sudah lahir, apa yang harus saya buat supaya harus dia bangga buat saya. Akhirnya itu yang membuat saya motivasi, istri saya, anak saya selalu komunikasi dengan ibu, dengan keluarga, kakak-kakak saya, selalu mereka support. Kadang-kala saya, oke, kalau kalian ada libur, datang. Jadi akhirnya di Jakarta selalu sering komunikasi dengan dokter, obat-obat tradisional pun juga saya minta sama ibu saya kirim. Saya sambil konsumsi obat dokter, tapi
Dengan obat tradisional pun juga seperti ikan teri, jadi orang Papua bilang ikan puri, tapi kalau orang lokal Indonesia kan bilang ikan teri. Nah itu kan khasiatnya sangat luar biasa. Daun singkong itu saya konsumsi dan juga saya sempat mengkonsumsi obat Cina karena pada saat itu kan lagi bagus kan. Jadi saya pakai semua obat. Maksudnya saya pikir supaya saya harus cepat sembuh untuk saya kembali. Dan puji Tuhan semua itu berjalan baik. Dan juga dari Papua semua mengirimkan doa buat saya. Yang pertama setelah cedera itu yang saya tekankan bahwa yang penting pertama ada keluarga, istri anak-anak saya yang selalu support sama saya, orang tua saya selalu saya telepon, berikan doa, dukungan. Ada waktu mereka datang, saya bilang kalau bisa ada waktu datang, jangan lewat telepon tapi datang. Ketemu saya, akhirnya jumpa, akhirnya motivasi saya untuk kembali bermain lebih baik lagi dan puji Tuhan setelah saya sembuh dari cedera itu saya kembali, saya bisa membawa tim Persipura bisa kembali sebagai juara dan itu memang suatu pengalaman dan cerita yang luar biasa buat saya. Ya buat saya mungkin setelah pertama kali saya datang ya, menurut saya pasti masalah adaptasi itu yang perlu ya yang pertama. Tapi ya menurut saya setelah saya datang, yang pertama ya pasti secara pribadi mereka semua pemain yang ada di situ ya pasti mereka segan sama saya. Otomatis kan mereka bahwa saya ini pemain senior, saya ini legend atau apa. Tapi menurut saya saya harus adaptasi karena ini untuk masalah saya tinggal dan berapa lama saya tinggal di sini untuk bergabung dengan mereka, mau tidak mau ya saya harus adaptasi sama mereka. Saya harus cari tahu ini siapa, ini namanya siapa, ini temannya siapa, ini maunya bagaimana. Itu kan berjalannya waktu. Akhirnya setelah saya pertama datang, ya pertamanya pasti dari latihan. Dari latihan mulai bercanda, gabung, cerita semua keinginannya. Akhirnya saya bisa beradaptasi dengan mereka. Akhirnya saya bercanda, kamu siapa namanya ini, oh namanya ini. Akhirnya dari situ, dari lapangan kan bisa terbawanya ke tempat kita tinggal, mes atau hotel kita tinggal, akhirnya bercanda. Di situnya kita bercanda, akhirnya cerita. Jadi menurut saya kalau setelah datang ke sini, mungkin kalau saya ya pasti semua pemain tahu. Ya, pasti saya mungkin mereka sudah bilang, oh ini kakak, ini legend. Tapi mau tidak mau, saya harus adaptasi dengan mereka karena saya baru pertama kali datang. Dan puji Tuhan saya setelah datang ke sini semua bisa terima saya dengan baik dan adik-adik semua bisa terima saya dengan baik. Ya saya sangat respect dan respon sama mereka. Ya, berarti Kakak Bos sudah berapa tahun jadi pesepak bola? Saya memain bola di Persipura sudah 16 tahun. 16 tahun, ya 16 tahun di Persipura, kemarin di Borneo 1 tahun dan sekarang di Sleman 1 tahun. Kalau saya ya itu secara pribadi pemain sepak bola siapapun dia ya pada saat momen pertandingan yang terpenting menurut dia secara pribadi ya kalau saya itu kayaknya spontan dalam arti tidak mungkin contohnya kita bermain lawan tim ini saya tidak mungkin setelah cetak gol saya akan buat ekspresi apa itu sebenarnya tidak mungkin. Tapi namanya dunia sepak bola, kita bermain, contohnya kita Papua, kita Persipura main lawan tim ini. Mereka menyanyi, berteriak, apa-apa. Ya, kita kan sambil bermain, tapi kita dengar apa yang mereka ngomong. Contohnya dulu kada, yang zaman dulu ya, mungkin rasis, apa, monyet, apa, begini. Ah, itu menjadi beban buat kita. Setelah kita nyetak gol, itu pasti ekspresi yang kita buat. Ekspresi dalam hati setelah kita cetak gol, oke, yang kamu bilang monyet, kenapa monyet bisa cetak gol? Nah, itu yang menjadi beban buat kita. Tapi kalau selama ini sudah no rasis, kita bisa bermain bola seperti biasa. Nah, makanya kita bilang, kenapa kita senang kalau Persipura selalu ada di Liga 1. Karena setelah bicara, kita main, mereka bilang ini Persipura, monyet. Oke, monyet. Tapi sekarang saya tanya, monyet bisa main bola tidak? Kan tidak. Tapi setelah kita bermain bola, kita cetak gol,
Apa yang mau kita buat? Kita secara pribadi pemain Persipura dari saya sampai semuanya tidak pernah kita buat apa-apa. Kita orang yang paling respect dan hargai seluruh tim yang ada di Indonesia. Makanya kita tim yang paling disayangi. Karena ya menurut saya apa ya, sepak bola harus kita bersatu aja. Itu aja. Ya buat saya mungkin ya ini garis besar ya, saya bicara garis besar untuk seluruh pemain dan semua teman-teman yang ada di liga. Dan ya mungkin kalau di liga ya mungkin itu personal ya secara pribadi, tapi kalau untuk di timnas ya secara pribadi ya saya pernah ngomong sama adik saya Ansamu pada saat itu dia diserang sama netizen. Saya pernah ngomong sama dia, saya bilang pertandingan berikut kamu pasti diberikan kepercayaan untuk bermain. Dan saya mohon sama kamu, mulai malam ini, hari ini, kamu padam semua itu sosial media kamu. Kamu fokus bermain besok. Bahwa setelah besok kamu buat yang terbaik, pasti kamu akan diangkat. Percaya sama apa yang saya bicara. Dan itu terjadi. Dan dia lakukan itu. Saya bilang, kamu padam saja. Komentar, kamu bicara sama istri kamu. Saya tidak mau main ini sosial media, saya padam. Karena saya takut begini, untuk seluruh masyarakat Indonesia, ya terima kasih karena kritikan dan saran itu sangat penting buat kita. Tapi jangan sampai membuli, karena kita juga main bola, kita juga berusaha, kita kerja dengan kemampuan kita, kita bermain 100%. Bukan kita bermain-bermain dan bukan kita bercanda. Ya, karena di sepak bola ini saya dibayar, saya harus bermain yang terbaik. Ya. Dan juga lawan di sebelah, yang lawan dengan kita juga, mereka juga latihan dan mereka juga punya tujuan yang sama. Mereka mau memenangkan pertandingan, kita juga mau memenangkan pertandingan. Ya, siapa yang siap, ya dia yang menang. Jadi buat saya untuk mengatasi semua itu, ya kembali ke pribadi masing-masing. Kalau kamu bisa terima, ya itu mungkin masukannya dari netizen, masyarakat atau apa ya, kamu terima aja. Baca, selesai. Kalau bisa dibalas, kalau tidak bisa dibalas, tidak apa-apa. Tidak usah tanggapi, yang penting itu jadi kepribadian kamu siap menjadi pribadi yang kuat, maju, karena zamannya saya itu tidak ada kayak gitu. Tapi sekarang ini kan sudah semakin berkembang, yang lebih bagus supaya mungkin pemain-pemain muda atau seluruh pemain yang ada di Indonesia, ya supaya jadi pembelajaran. Karena ya kita juga butuh supporter, ya mereka juga salah satu kekuatan buat kita. Yang penting apapun yang terjadi, masukan dari mereka ya kita terima. Baik dan buruknya itu jadi pelajaran untuk kita bagaimana kita lebih maju ke depan. Ya kalau masalah cedera ya saya kira mungkin banyak ya kasus. Banyak kasus yang terjadi. Ya saya secara pribadi, saya orang yang juga sangat pasti disayangkan, pasti cederanya sangat parah. Tapi ya puji Tuhan saya bisa keluar dari momen itu karena ya yang seperti tadi saya bilang, setelah saya cedera banyak diberikan motivasi dari supporter, dari semua seluruh Indonesia, dan yang paling terpenting itu buat saya adalah keluarga anak istri, karena pada saat setelah saya sudah cedera yang adalah keluarga yang paling dekat. Jadi yang penting bahwa setelah pas kamu cedera, bahwa dokter sudah vonis kamu tidak bermain bola tahun ini, udah. Yang ada di pikiran saya bahwa liga tahun ini saya lupakan. Saya fokus untuk tahun depan. Karena untuk apa saya pikir tahun ini? Karena proses kaki saya harus saya sembuhkan tahun ini. Jadi setelah dokter vonis bahwa tahun ini kamu sudah tidak bermain lagi, nanti tahun depan. Oke. Nah, disitulah yang paling penting adalah keluarga. Anak, istri saya. Selama latihan saya selalu libatkan anak saya, istri saya, supaya saya latihan ini kan semangat, senang, ada anak, ada istri, dan juga kita ke pantai, kemana gitu, jadi ada keluarga. Jadi sambil latihan, sambil refreshing, supaya beban pikiran saya ini tidak terlalu fokus ke masalah cedera saya. Akhirnya saya berharap dan berpikir bahwa saya ini biasa-biasa saja, tapi padahal fokus saya kaki. Tapi puji Tuhan, ya yang paling penting saya pesankan buat seluruh pemain dan teman-teman
Bahwa kalau pada saat kalian cedera, jangan pikir apa-apa. Berani menyerahkan diri, konsultasi ke dokter, apa yang bisa dilakukan. Karena jangan takut operasi, karena supaya kalian bisa bermain bola lama. Saya sekali operasi, saya main bola sampai hari ini. Karena itu terbukti. Karena saya pernah operasi sama dokter Bobi Nelwan, dan dia operasi saya kaki, sampai hari ini saya bermain bola sampai hari ini. Dan itu tidak ada masalah. Banyak teman-teman yang pernah koordinasi dengan saya, aduh saya takut operasi, takut begini. Saya bilang, enggak usah. Berani aja. Semakin kalian lama simpankan, selalu kan mereka katakan bahwa ada penguatan. Tapi kan kalian penguatan di luar, tapi kalian tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Jadi kalau saran saya ya, beranilah antar diri, ya melapor apa yang kesakitan kita, supaya kalian juga bisa bermain lama. Sama seperti saya yang saya alami sekarang. Kenapa saya bisa bermain bola sampai hari ini? Karena setelah saya operasi, saya bermain bola sampai hari ini. Ya yang setelah comeback itu ya awal-awal ya pasti takut. Karena apalagi posisinya kan di bawah engkel kan. Itu secara ya benturan itu kan pasti saya menghindar. Tapi ya puji Tuhan saya ditemukan oleh salah satu pelatih yang sangat luar biasa. Pelatih fisik yaitu Osvaldo Lesa. Ya sekarang dia ada di Madura United. Itu memang pelatih yang sangat luar biasa. Dan kita setelah uji coba, dia bicara sama tim lawan, harus kalian, istilahnya mereka harus kasar sama saya. Tapi saya lihat mereka setelah berapa langkah kemarin, saya sudah menghindar duluan. Dia bilang harus kalian, istilahnya ada benturan supaya saya bisa kuat. Akhirnya saya mulai belajar, oh berarti dia coba mental saya siap untuk bermain atau tidak. Akhirnya setelah mereka suruh datang, akhirnya saya kuat, duel. Akhirnya setelah kuat, langsung dia bilang sama saya, kamu sudah bisa main lagi kembali. Saya bilang, kenapa coach? Iya karena kamu tendang, kamu berdiri kembali kuat. Takutnya kan, ini kan lutut kan. Tendang, kembali. Akhirnya setelah di situ saya mulai kuat. Dan saya ucap terima kasih buat Lesa, karena dia sangat luar biasa. Inspirasi buat saya.